Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Setiawan selaku pembimbing mata kuliah landasan bimbingan konseling Islam dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Mustika selaku moderator dan yang akan membantu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Dan saya juga sebagai pemateri. Adapun anggota kelompok saya akan memperkenalkan diri, silakan. Kenalkan, nama saya Hasan Nurul Asmi dengan NIM 244130003. Perkenalkan, nama saya Jazira Tulisa dengan NIM 24841300008. Perkenalkan, saya Rizky Fitri Ramadhani dengan NIM 248413036. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 24841300024. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan topik yang akan dibahas adalah teori Gestalt. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Nisa. Silakan Nisa. Oke, di sini saya akan memberikan tentang latar belakang dari teori Gestalt. Teori Gestalt berasal dari bahasa Jerman yaitu bentuk atau pola. Nah, menurut Praskes adalah salah satu pendiri dari teori Gestalt tersebut, yaitu fenomena yang tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, maknanya akan bisa menghilang. Kemudian teori tersebut cenderung lebih memandang sebuah pengalaman yang secara rapi dan teratur. Kemudian inti dari teori ini yaitu menyusun cara kita melihat dunia, tidak hanya dari potongan-potongan pengalaman saja, tapi juga dari gambaran-gambaran yang Terima kasih untuk saudari Nisa. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Jazila. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan membawakan teori kedua, yaitu tentang biografi tokoh. Biografi yang pertama adalah Max Wertheimer, lahir pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943. Dia belajar hukum selama 2 tahun, lalu dia ganti jurusan ke aliran filsafat. Setelah itu, dia juga kuliah di Würzburg yang mendapatkan gelar PhD. Dan juga ia belajar di Frankfurt yang akan bertemu dengan Wolfgang Kohler dan juga Kurt Koppel. Pada tahun 1910, ia menemukan penemuan untuk mendirikan aliran Gestalt. Nah, dia bertemu dengan Wolfgang Kohler dan juga Kurt Koppel di tahun 1994 tadi. Pertama, ia mendirikan aliran Gestalt itu ketika ia naik kereta api dan juga menemukan ada cahaya-cahaya yang berkedip-kedip dan juga memberikan kesan pada orang yang mengamatnya. Cahaya itu bergerak maju dan mundur. Lalu ia membeli sebuah alat, namanya adalah stroboskop. Alat itu berbentuk kotak dan juga di dalam alat tersebut ada alat lagi untuk bisa melihat apa yang ada dalam isinya. Nah, di dalam itu terdapat ada 2 buah garis melintang dan juga posisi tegak. Ilusi ini namanya adalah pi fenomena. Dan juga karena itu ia membuat hukum-hukum Gestalt yang ada dalam buku Investigation of Gestalt Theory. Hukum-hukum tersebut ada 3. Yang pertama adalah hukum kesamaan atau law of proximity, yang mengatakan kalau ada suatu objek yang sama itu berarti dia satu keseluruhan atau satu koheren. Yang kedua adalah hukum ketertutupan atau kecenderungan untuk melengkapi sebuah pengalaman yang tidak lengkap agar terasa bermakna. Yang ketiga adalah hukum kesamaan atau law equivalence, yang artinya kalau ada objek-objek yang kita amati, ketika ada kemiripan atau kesamaan, maka objek tersebut itu bisa dijadikan satu totalitas atau keseluruhan. Yang kedua adalah Wolfgang Kohler,
Ia lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Reval, Estonia. Ia menerima gelar PhD pada tahun 1908 di Universitas of Berlin, menjadi asisten di Institut Psikologi Frankfurt, dan juga ia bertemu dengan Max Wertheimer dan juga Kurt Koch. Pada tahun 1913, ia diberi tugas untuk ke Anthropoid Station Tenerife di Pulau Canary dan juga melakukan eksperimen di sana. Ia menetap di sana sampai 1920. Ia juga bekerja sebagai direktur stasiun Anthropoid di Akademi Ilmu-Ilmu Persia. Nah, di situ ia melakukan eksperimen, ada 2 eksperimen dan juga satunya adalah Detour of Problem. Detour problem itu artinya ketika ada binatang itu melihat makanan adalah sebagai tujuan. Nah, untuk mendapatkan tujuan tersebut kita harus mempunyai jalan atau juga cara-cara tertentu untuk bisa mencapainya. Yang kedua adalah eksperimen pada simpanse. Eksperimen pada simpanse itu ada 2. Yang pertama, ketika ada simpanse yang ada di dalam kandang, lalu di depannya agak jauh itu ada pisang dan di sebelahnya kandang tersebut ada tongkat. Bagaimana supaya simpanse itu bisa meraih pisang tersebut di keadaan yang jauh itu dari kandangnya. Awalnya simpanse itu mulai tidak bisa dan hampir putus asa. Tapi karena dia berpikir di sebelahnya ada tongkat, dia mulai meraih pisang tersebut dengan tongkat. Yang kedua, ada eksperimen dengan simpanse yang kedua adalah ketika ada pisang itu diikat di atas dan simpanse itu bagaimana cara bisa ia untuk meraihnya. Di situ ada kotak. Nah, kotak tersebut ia pertama tambahkan untuk bisa meraih pisang tersebut yang tadi diikat. Awalnya hanya 1 kotak dan dia belum bisa mencapainya. Lalu ia mengambil kotak yang kedua dan akhirnya dia bisa untuk mencapai pisang tersebut. Yang ketiga adalah eksperimen dengan ayam. Ayam itu pertama dilakukan latihannya untuk memilih antara warna yang gelap dan juga warna yang terang. Nah, ayam dilatih untuk memilih warna yang agak gelap tersebut. Di eksperimen pertama, ketika ayam dicoba untuk memilih antara gelap dan juga terang, maka ia akan mengambil gelap. Di eksperimen kedua, dia disuruh memilih antara agak gelap dan juga gelap, maka ia mengambil gelap. Ketika kita melihat, kalau misalkan lihat dari behavioristik, ayam itu harusnya mengambil yang agak gelap, bukan yang gelap. Tetapi dalam pemikiran Gestalt, ayam itu punya prinsip kalau dia akan mengambil sesuatu yang lebih gelap daripada di antara 2 benda tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jazila. Selanjutnya materi Jazila akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada tokoh biografi dari Kurt Kafka. Kafka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Dia mendapat gelar PhD, Doctor of Philosophy, di University of Berlin pada tahun 1909. Kafka menciptakan atau menulis jurnal yang berjudul Perception and Introduction to the Gestalt Theory. Artikel itu menyampaikan tentang konsep dasar psikologi Gestalt. Yang kedua, Kafka menerbitkan buku pada tahun 1921 yang berjudul The Growth of the Mind, tentang perkembangan psikologi anak dan meraih kesuksesan di Jerman serta di Amerika Serikat. Kontribusi Kafka terhadap psikologi adalah penyajian sistematis dan prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi belajar, mengingat, dan juga psikologi belajar. Teori Kafka tentang belajar yang pertama adalah jejak ingatan atau memory tracks, adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Yang kedua adalah perjalanan waktu berpengaruh terhadap ingatan. Perjalanan waktu itu tidak melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak. Perubahan jejak tersebut cenderung diperhalus dan dipermudah. Yang ketiga adalah latihan terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan, yang artinya dengan latihan terus-menerus dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam. Sekian pemateri dari saya. Yang pemateri ketiga akan dilanjutkan oleh Pipit. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan
melanjutkan teori tentang Gestalt, yaitu pandangan tentang manusia. Gestalt memandang manusia secara positif yang menekankan konsep-konsep kepribadian manusia pada perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami langsung hal-hal yang menjadi penghambat kepribadiannya, menghambat perkembangannya atau kepribadiannya. Menurut pandangan Gestalt, timbulnya perilaku bermasalah itu disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam mengatasi masalahnya itu sendiri, sehingga cenderung melakukan penghindaran. Hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan pribadi. Dalam teori Gestalt ada yang namanya perluasan kesadaran atau bisa disebut dengan awareness, yaitu menekankan pentingnya kesadaran diri dan lingkungan. Artinya lebih aware terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Tujuannya ya bisa membuat individu itu membuat pilihan dengan sadar dan memahami diri mereka dengan lebih baik. Lalu ada yang namanya penerimaan tanggung jawab pribadi. Artinya individu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Tujuannya agar mereka itu tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Intinya pada pandangan tentang manusia dari teori Gestalt ini, manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari pikiran, perasaan, dan tindakannya, sehingga manusia itu dapat mengontrol hidupnya sendiri dengan lebih efektif. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Zahra. Silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya menyampaikan materi tentang dinamika kepribadian dalam teori Gestalt. Dalam teori Gestalt itu ada 5 poin dinamika kepribadian. Yang pertama itu ada interaksi emosional, di mana dalam teori Gestalt ini interaksi emosional ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengekspresikan diri atau merasakan perasaannya dan juga mengontrol emosinya dengan baik. Contohnya itu seperti kayak saat kita sedang ujian, kita kan merasa tertekan ya, merasa stres, aduh apa kita nanti gimana gitu kan. Nah, di situ kita bisa dalam teori ini kan terapi Gestalt ini tuh kita bisa kayak lebih biar mengatasinya dengan tenang seperti itu. Yang kedua itu ada kesadaran diri. Dalam kesadaran diri ini bertujuan untuk salah satu tujuan utama dalam teori Gestalt ini, tujuannya agar individu diajak lebih sadar ya atas perilakunya, atas perasaannya yang ditunjukkannya. Yang ketiga itu ada hubungan intrapersonal dan interpersonal. Dalam terapi Gestalt ini ada 2. Yang pertama kan intra itu untuk diri sendiri, dan interpersonal yang artinya untuk orang lain. Nah, dalam hubungan ini tujuannya untuk mengajak bagaimana individu bisa berhubungan dengan dirinya sendiri ataupun dengan orang lain, berhubungan baik gitu ya, dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, yang keempat itu ada proses penyembuhan. Dalam teori ini ada beberapa langkah-langkah untuk mengatasi trauma ataupun luka atas masa lalu agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada perubahan dan adaptasi, di mana dalam teori ini individu diajak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Oh, mohon maaf, ada kesimpulannya belum? Nah, kesimpulan akan disampaikan oleh Nisa. Oke, di sini terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan menyimpulkan tentang teori Gestalt. Teori Gestalt ini cara pandang psikolog yang ngebahas gimana cara mengatur pandangan manusia yang melihat suatu menjadi kesatuan. Kemudian bahwa teori ini menganggap bahwa manusia juga sadar atas pikiran dan perasaan. Nah, demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, kami memberikan kesempatan penanya hanya 3 penanya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya Zalfa Mainaya dengan NIM 2484130031. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 6. Pada dinamika kepribadian, ada salah satu tujuan utama terapi Gestalt adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Menurut kelompok kalian, dari teori Gestalt, bagaimana konseli dapat meningkatkan kesadaran dirinya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mia Andini dengan NIM 2484130015. Pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip Gestalt seperti hukum Pragnas dan kontinuitas dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran modern? Saya Abdillah Nur Syihabuddin dengan NIM 2484130027. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jika kalian menjadi seorang guru, bagaimana cara kalian menggunakan teori Gestalt untuk membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah? Kan banyak nih ya zaman sekarang kayak baru diterangin sekarang, besoknya udah lupa. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Pipit. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Zalfa. Pertanyaannya, pada dinamika kepribadian, ada salah satu tujuan utama dari terapi Gestalt adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Menurut teori Gestalt, bagaimana konseli dapat meningkatkan kesadaran dirinya? Ada 3 cara konseli dapat meningkatkan kesadaran diri. Yang pertama, fokus pada pengalaman saat ini, jangan terjebak di masa lalu. Ya, maksudnya hidup kan pasti terus berjalan ya. Jadi ya fokus aja gitu pada kehidupan yang sekarang, yang lagi dijalanin. Masalah itu cukup dijadikan pelajaran bagi kita gitu. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Lalu yang kedua, mendorong penerimaan terhadap semua aspek diri termasuk pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Dengan menerima pengalaman tanpa penilaian, konseli dapat mengembangkan atau meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan dirinya sendiri. Artinya, semisal ada emosi negatif, contohnya ketika kita lagi sedih ataupun marah, ya kita terima dulu emosinya, jangan tiba-tiba langsung denial atau menghindar gitu. Jadi terima dulu gitu. Lalu yang ketiga, eksplorasi diri seperti role playing, bereksperimen dan berdialog. Ini membantu mereka untuk memahami pola pikir dan perilaku yang membatasi mereka. Apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih Rizkia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya Sihan. Jika kita adalah seorang guru, bagaimana kita memahami bagaimana kita menggunakan teori Gestalt untuk membantu memahami dengan lebih mudah cara memahaminya kan? Nah, bisa menggunakan cara menurut teori Kafka tentang
tentang belajar, yaitu latihan terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Dengan latihan berulang dapat membantu dalam proses konsolidasi memori, yaitu proses pengubahan memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Semakin kita mengulang informasi, semakin kuat pula ingatan tersebut tersimpan dalam otak kita. Jadi perlu latihan terus-menerus, terus kayak belajar ya setiap hari kamu ya. Sudah cukup. Baik, pertanyaan yang ketiga akan disampaikan oleh Zahra. Silakan Zahra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mia Handini. Bagaimana prinsip-prinsip Gestalt seperti hukum Prägnanz dan kontinuitas dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran modern? Dalam hukum Prägnanz itu kita bisa dapat menggunakan visual yang jelas, visual grafik atau diagram atau yang terstruktur gitu ya, dengan jelas dan mudah dipahami, juga tidak membosankan. Sedangkan dari hukum kontinuitas sendiri kita bisa menggunakan pendekatan berbasis proyek atau tugas berkelanjutan untuk menunjukkan hubungan antar konsep. Apakah kurang jelas? Baik, sesi tanya jawab kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.